Oke, balik lagi di sesi ketiga di e-learning kali ini ya. Tadi ada sempat membahas mengenai faktor dan penyebab dari bencana itu sendiri ya. Nah, sedangkan dampak bencana di Indonesia ya. Kalau di tahun 2014 nih kita lihat rata-rata setahun kerugian ya dan kerusakan akibat bencana di Indonesia yaitu mencapai sekitar 30 triliun. Banyak sekali ya jumlahnya. Nah, kerugian dan kerusakan banjir seperti yang ada di Jakarta, nih kita bisa lihat nominal angkanya ya, 5 triliun, 2,1 triliun ya, bahkan kebakaran hutan yang ada di Februari, April 2014 lalu itu mencapai 20 triliun. Ya. Nah, ini dampak kebakaran hutan dan lahan ya pada tahun 2015. Di sini korban jiwanya itu ada sekitar 24 orang, kemudian yang menderita infeksi saluran pernafasan atas ya atau ISPA disebut dengan begitu, ada sekitar 600.000 jiwa ya, dan lebih dari 60 juta jiwa itu juga terpapar asap. Kerugiannya juga ekonomi sekitar 210 triliun ya. Dan kerugian plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya juga. Nah, jadi mengapa nih kita perlu manajemen bencana? Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kita flashback kembali di Aceh pada tahun 2004 ya. Tsunami Aceh 2004 sebagai wake up call ya. Wake up call dikatakan di sini ya sebagai untuk kita nada dering membangun gitu ya. Bencana menjadi masalah global ya, bukan hanya di Indonesia aja, tapi internasional dan global ya. Hyogo Framework for Action 2015 sampai 2015 itu disepakati 168 negara sebagai pedoman DPPR dunia ya. Di sini dikatakan Sendai Framework DPR tahun 2015 sampai tahun 2030 ya, sudah dibentuk framework atau ada semacam bingkaian gitu ya, bingkaian dalam pelaksanaan bencana ini. Nah, kalau di Indonesia ini Tsunami Aceh 2004 itu menjadi kebangkitan nasional jilid 2 ya, timbulnya kesadaran nasional arti penting penanggulangan dari bencana. Nah, maka lahirlah tadi Undang-Undang tahun 2004 nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan produk lainnya. Nah, penyelenggaraan PB ya, penanggulangan bencana ya, adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ini juga sudah saya ulang-ulang kembali pada pertemuan berikutnya, saya review kembali ya. Penyelenggaraan itu ada pra ya, saat terjadinya bencana, kemudian pasca ya. Kalau pra itu ada situasi tidak ada bencana ya, perencanaan, pencegahan sampai nanti penataan ruangan ya. Kemudian di pra itu ada situasi terdapat potensi ya, mulai dari mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan. Nah, pada saat ini nih, pada saat terjadi bencana apa aja nih? Kajian yang cepat, tepat ya, tanggap, penyelamatan atau evakuasi. Nah, kemudian ada perlindungan dan pemulihan. Nah, kalau pasca itu ada rehabilitasi, kemudian ada rekonstruksi. Baik dari ekonomi, sosial, ya, kemudian prasarana dan sarana dan lingkungan tentunya. Nah, siklus manajemen bencana ini bukanlah suatu siklus yang terpotong ya antar tiap tahapan bencana, bukan, tapi dia berkesinambungan dan saling correlate ya. Nah, pra, tanggap, darurat, dan pasca bencana harus saling berkolaborasi bersama dengan proporsi yang berbeda tentunya dalam setiap penanganan bencana. Ya. Saat terjadi bencana, prinsipnya itu harus cepat, ya, cepat, tepat, dan prioritas. Ya. Nah, makanya tim pra bencana melakukan kajian ilmiah dan upaya PRB tadi, penanggulangan rencana bencana, ya. Tim penanganan darurat dan logistik, ya, obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Ini melakukan upaya TD tadi. Nah, kalau untuk tim RR tadi ya, yang sudah pasca bencana melakukan pendataan ya untuk melakukan rekonstruksi, rehabilitasi ya terhadap kerugian-kerugian yang didapat setelah bencana ini. Nah, penyelenggaraan penanggulangan bencana ini ya, yang pertama itu tentunya ada pemerintah leadernya
ya Pemda maupun dari pemerintah pusat ya, kemudian ke lembaga usaha dan masyarakat sipil tentunya ya. Di sini juga ada pasal-pasal yang mengatur tentunya. Pasal 5 itu pemerintah Pemda menjadi penanggung jawab yang utama ya penanggulangan bencana. Kemudian pasal 26 sampai 27 itu hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana itu dia ikut andil. Nah, kemudian pasal 28 sampai 29 itu peran lembaga usaha atau sektor swasta dalam PB itu harus juga berkolaborasi tentunya. Corporate social dan responsibility. Ya, jadi diingat ya, ada pemerintah, masyarakat sipil serta lembaga usaha atau sektor swasta ya. Ada LSM seperti itu ya. Nah, penanggulangan bencana di sini kalau kita kembali lagi pada bab 1 ya, ketentuan umum pasal 1. Di sini bencana alam dan bencana sosial ini diulang kembali. Ya, di sini terdapat kerentanan ya. Kerentanan di sini diartikan keadaan atau kondisi yang berlaku atau sifat perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau bencana ya. Dikategorikan menjadi 3 nih, kerentanan dari fisik kah, sosial ekonomi kah, atau politik lokal ya. Nah, kalau kapasitas ini dia kemampuan sumber daya dalam menghadapi ancaman atau bahayanya. Ya, kapasitas itu dinilai dari kelembagaan, kemudian SDM-nya ya, sumber dayanya ya, kemudian kapasitas ipteknya ya, penguasaan iptek, pendidikan tinggi, kemudian ada kapasitas dari manajemen itu sendiri, mulai dari prosedurnya, berkoordinasinya, komandonya, sampai penanggulangan bencana. Nah, kalau di prabencana itu tentu udah saya review ya, ada perencanaan sampai nanti ke siapsiagaan ya. Mulai dari perencanaan dulu nih, kita rencanakan apa manajemen yang paling sesuai untuk bencana, misalnya tanah longsor, ataupun banjir, ataupun kebakaran hutan ya. Berbeda-beda dong tentu perencanaannya terhadap bencana itu, kan tadi sifatnya dinamis ya, nah begitu. Nah, kalau kamu lihat PRB ya, penanggulangan bencana seperti investigasi pembangunan yang ada di Amerika dan Eropa itu ya digunakan sekitar $1 ya untuk PRB. Ini dia dapat mengurangi kerugian akibat bencana itu sekitar 7-20 US dollar. Ya. Kalau di Bantul ya, di Bantul daerah istimewa Yogyakarta, pembangunan cek dam ya senilai 80 juta dan 17 juta itu memberikan manfaat ya, tidak pernah kekeringan, bebas banjir ya, sumur tidak kering, pertanian dapat 2-3 kali tanam dan lingkungan menjadi lebih hijau tentunya. Nah, penanganan darurat ya, pada saat keadaan darurat bencana di sini ya pemerintah daerah berwenang mengarahkan tentunya dari Pemda, pemerintah, SDM ya, peralatan logistik dan lain sebagainya. Ini sudah termasuk dalam pasal 25 ya. Ini peraturan pemerintah ya nomor 21 tahun 2008. Oke, kemudian instansi atau lembaga dimaksud dalam Basarnas di sini ya ada TNI, Polri, Kemenpu, Kemenkes dan Kemensos. Nah, manajemen penanggulangan bencana saat tanggap darurat itu harus dilaksanakan adanya rapat dulu ya, rapat koordinasi awal, harus menyamakan persepsi dulu nih. Kemudian pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, ya, di mana lokasinya, berapa meter, berapa kilometer jarak tempuh, harus pakai apa, pesawat, helikopter kah, nah begitu ya, kerusakan sumber daya dan sampai nanti pemulihan dengan segala prasarana dan sarana vital tentunya. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke penanganan pasca bencananya. Baik, sekian dulu dari saya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan e-learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.